Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nabil Faizal Gazi. Saya adalah siswa kelas 4 dari SDIT Insan Teladan Bandung. Nah, saya tergabung di tim satelit Leksam Badas Bandung. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review buku yang sudah saya baca. Buku yang sudah saya baca ini adalah buku Kecil-Kecil Punya Karya 18 tahun KKPK yang telah diterbitkan oleh Darmizan. Nama dari penulis buku ini adalah Muhammad Nabil Fahrazi. Judul buku ini adalah Teka-teki di Sekolah Baru. Nah, saya akan mereview buku ini menggunakan metode AIH, alasan memilih buku, isi buku, dan juga hikmah. Pertama-tama saya akan menjelaskan alasan saya memilih buku ini. Alasan saya memilih buku ini adalah karena judul bukunya menarik dan juga ini adalah buku novel Kecil-Kecil Punya Karya yang suka saya baca. Nah, setelah itu kita akan beranjak ke isi buku. Isi buku dari buku Teka-teki di Sekolah Baru ini adalah menceritakan tentang anak yang bernama Raden Muzaffar. Dia berpetualang di rumah kayu bersama Ilham, Andi, dan Chandra. Tetapi karena Raden ini penakut, jadi dia hanya di belakang saja. Dan saat pulang, Raden hanya berkata satu hal, siapa sih yang telah tinggal di rumah kayu sebesar ini? Nah, setelah itu saat hari Minggu pagi, Raden mendapatkan informasi dari ayahnya bahwa Raden harus pindah dari Jakarta ke Bandung karena ayahnya juga akan pindah kerja. Nah, saat itu Raden pun sedih dan dia meninggalkan teman-temannya yang diikuti oleh perasaan sedih juga. Nah, setelah itu saat di Bandung, Raden bertetangga dengan anak sebayanya yang dia beri nama Penghuni Rumah Biru. Penghuni Rumah Biru ini ternyata adalah Rian, teman lama Raden yang pindah dari Jakarta ke Bandung saat Raden masih kecil. Saat hari pertama di sekolah, Raden itu bertemu dengan banyak teman. Teman-teman Rian itu ada Azman, ada Fauzi, ada Abdul, dan juga ada banyak lagi. Nah, juga ada Rina anak kelas sebelah. Ternyata di sekolah itu juga ada geng yang bernama Geng Ali. Saat hari pertama di sekolah, ternyata barang-barangnya teman Raden hilang, hanya barang Raden yang tidak hilang. Nah, kemudian geng Ali itu menuduh Raden bahwa Raden yang telah mencurinya, karena jika Raden menemukannya, Raden akan disebut pahlawan. Geng Ali itu terdiri atas Ali, Husni, dan Ahsan. Setelah diselidiki dan dibantu oleh Rian, terus ada Azman dan juga ada Rina anak kelas sebelah, ternyata Raden mengungkapkan bahwa pencurinya sudah tertangkap basah. Pencurinya itu adalah geng Ali yang telah menuduh Raden. Nah, setelah geng Ali meminta maaf dan juga diberi pengarahan oleh guru-guru dan juga orang tua mereka, dan juga geng Ali sudah menulis surat untuk berjanji tidak mengulanginya lagi hal tercela itu. Nah, kemudian kelas pun damai kembali. Setelah itu beranjak dari isi buku, saya akan menjelaskan hikmahnya. Hikmah dari cerita ini adalah kita tidak boleh menjadi anak yang penakut. Kita juga harus menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga tidak boleh iri dengki terhadap orang lain, sehingga kita tidak boleh bersuudzon, karena mungkin saja kita itu yang bersalah. Nah, kita juga tidak boleh mencuri, karena mencuri itu perbuatan tercela. Setelah itu, setelah dari hikmah, sekian. Presentasi saya sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih karena sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.